Nama saya Laurelia Nola Prameswari dengan NIM 19O3001 dari Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Dan di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Agama dan Religiusitas, pertemuan 12, menganalisa kesombongan. Yang pertama adalah, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, ras, budaya, dan keyakinan supaya harmonis dan maju sejahtera bersama. Menurut saya, cara kita menjalin relasi tersebut adalah dengan saling membantu, saling mengasihi, dan saling menghargai. Seperti dalam 2 sabda Allah. Yang pertama, Matius 22 ayat 39, Tuhan bersabda, "Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan Efesus 4 ayat 2, yaitu, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Dalam 2 ayat tersebut, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu mengasihi dan membantu satu sama lain. Walaupun kita memiliki latar belakang, memiliki ras yang berbeda, budaya yang berbeda, dan agama yang berbeda, kita hakikatnya adalah tetap manusia yang harus selalu membantu dan menghargai satu sama lain. Dan apapun caranya dalam menjalin relasi tersebut harus disertai dengan kasih, seperti dalam Kolose 3 ayat 14, yaitu, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kita memerlukan kasih di setiap hidup kita agar kita dapat saling bertoleransi. Dan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan Alkitab suci terkait. Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa meraih keuntungan yang besar. Allah tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya, dan Allah tidak pernah melarang umatnya untuk memiliki keuntungan ekonomi secara rasional dalam kegiatan usahanya. Tetapi hendaknya janganlah kapitalisme ini dilakukan dengan sikap yang sangat mencintai kekayaannya dan menumpuk-numpuk hartanya yang duniawi ini melebihi segalanya, bahkan melebihi dari imannya terhadap Tuhan tersebut, seperti dalam Matius 6 ayat 19-21. Dan kekayaan itu harus disyukuri sebagai pemberian Allah dan juga harus disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti dalam Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi, jika kita memiliki kekayaan, kita harus menyalurkannya sebagai pemberian Allah kepada sesama manusia dan sesama umat Allah yang membutuhkan. Selanjutnya, individualisme. Individualisme memiliki pengertian bahwa diri sendiri lebih penting dari orang lain. Tidak perlu memikirkan orang lain dan lakukan apa yang kamu mau tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Tentu sikap individualisme ini membuat kita manusia menjadi egois. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mencerminkan sikap egois, seperti dalam Lukas 19 ayat 1-10 ialah Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang sangat egois dan selalu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Tentu sikap individualisme ini adalah hal yang buruk, mengingat setiap manusia, setiap umat Kristen memiliki teladan, yakni sikap yang diambil Yesus. Ia rela mati di kayu salib untuk orang banyak dan untuk umat-umatnya. Jadi, sikap individualisme ini tidak ada, bahkan tidak tergambar dalam diri Allah. Kasih Allah yang tidak main-main mengharuskan kita untuk menjauhi sikap individualisme ini. Dan murid Yesus dan para rasul juga
telah mengingatkan kita tentang sikap individualisme ini, seperti dalam Galatia 6 ayat 1-10. Rasul Paulus menasihatkan kita untuk saling menolong dalam menghadapi sesuatu. Dengan begitu, ia telah memenuhi hukum Kristus. Konsumerisme adalah gaya hidup boros yang suka menghambur-hamburkan uang dan menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan kita di dunia. Dari pengertiannya saja, sudah menjelaskan bahwa konsumerisme ini memiliki dampak yang buruk. Seperti dalam kisah pada Lukas 15 ayat 11-39 mengenai si anak bungsu dan anak sulung. Pada perumpamaan anak hilang, si anak bungsu menghabiskan harta warisan yang diberikan ayahnya untuk berpesta pora, dan dalam sekejap mata harta warisan tersebut habis dan ia hidup melarat, bahkan harus menyambung hidupnya dengan memakan ampas makanan babi. Manusia terkadang lupa bahwa apa yang kita punya sekarang merupakan pemberian dari Allah, dan kapanpun bisa diambil oleh Allah. Kita di dunia ini mengemban tugas, yaitu mewartakan Injil Kristus dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Artinya, ketika kita diberi berkat oleh Allah, sudah sebaiknya kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, bukannya berpesta pora. Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hedonisme adalah pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Perbuatan yang bersifat hedonisme biasanya dilakukan untuk memenuhi keinginan tubuh atau daging kita, seperti dalam Galatia 5 ayat 19-21 dan dalam Yesaya 5 ayat 11-12. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa semata-mata menuruti keinginan daging tidaklah baik, tetapi bukan berarti pesta, musik, anggur secara sendirinya tidak diperbolehkan, namun murni mengutamakan pemenuhan keinginan daging tanpa melakukan tanggung jawab, itulah hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nomor 3, dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat tersebut. Sebelum terjadinya air bah Nuh, Tuhan melihat banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia sehingga Dia menyesal telah menciptakan manusia tersebut. Dimulai dari Adam dan Hawa yang melanggar larangan Tuhan karena memakan buah terlarang, dan Kain yang membunuh Habel. Dan selama air bah itu terjadi, dihapuskanlah semua yang ada oleh Allah, semua yang bernapas pada hidung, semua hewan yang melarat, dan semua binatang-binatang yang ada di bumi. Hanya tinggal Nuh dan keluarganya yang berada di atas kapal bahtera tersebut. Sudah air bah tersebut terjadi, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan menghapuskan seluruh manusia, walaupun sejak kecilnya ia dipenuhi dengan kejahatan, dan kehidupan baru dimulai dengan Nuh dan keluarga-keluarganya. Itulah jawaban saya dari ketiga soal yang diberikan. Terima kasih.